Kalau saya gini kan, Gimana? kalau yang ditumbahkan Iya. itu jelas pasti real, lillahi ta'ala langsung. Langsung. Kalau yang ditumbahkan, Iya. tapi ini kan berbicara yang ditumbahkan. Iya. Kalau justru yang menumbahkan, Oh. deka mana eta lupa tangkis pae. Oh, jadi kebalikannya. Kebalikan. Iya. Iyalah, dosa besar. Serius saya yakin itu dosa gede. Iya. Karena itu dosa kan. Anu ditumbahkeun. Iya. Ya kan berbicara anu ditumbahkeun. Heeh. Real lillahi ta'ala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amarta Channel ya guys ya. Seperti biasa kalau hostnya di sini kita ada di segmen Paranormal Experience Speed Q&A. Pertanyaan misteri pilihan semua. Dan nanti bakal dijawab sama kakak-kakak ini. Kita di sini ada 10 pertanyaan gitu. Jadi ntar jawab sesuai yang ada di otak kalian aja gitu. Gak perlu takut salah atau gimana. Kalau misalkan tahu tentang topiknya jawab. Kalau nggak tahu ya gak usah dijawab juga, gak apa-apa. Gitu. Ini di sini ada Kang Julian, Kang Ucup seperti biasa, dan sini ada Kang Eja ya guys ya, muka baru bintang tamu gitu. Darinya nanti ada channel YouTube-nya juga ya. Kang Eja itu apa? Baraya Cibabat Mistis. Baraya Cibabat Mistis, itu kontennya tentang explore kayak gitu. Kalau misalkan kalian kepo nanti linknya ada di deskripsi video ini. Tapi sebelum kita mulai ke segmen kali ini, seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe Amarta Channel ya guys ya. Udah segitu aja. Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama siap? Siap. Jawab sama siapa aja bebas ini. Menurut kalian, kalau kata bahasa Sunda itu karuhun itu apa sih? Karuhun. Nah, sok mau dijawab dulu sama siapa? Bebas. Dari Ucup dulu. Kalau karuhun mah ya apa ya? Kalau menurut saya gitu ya, ini mah menurut saya pribadi. Kalau karuhun mah ya sepuh kita yang apa ya, yang udah meninggal mungkinnya karuhun. Jadi ibaratnya mah bukan apa ya, bukannya rohnya masih di kita, tapi apa ya, si sosoknya itu masih melekat di kehidupan kita gitu. Kalau karuhun mah gitu sih kalau menurut saya mah. Jadi apa ya, karuhun tuh ya ibaratnya mah ngajagaan orang lah gitu, Menjaga gitu menurut Ucup. Jadi kayak seperti hodam atau beda? Kalau khodam mah kan gimana bawaannya, gimana kitanya kalau dibawa ke sini ya ikut, kita ke sini ikut. Kalau karuhun mah kayak ngasih nasihat gitu lah. Oke. Kalau misalkan kita lagi di jalan yang nggak benar, terus di dalam mimpi teh meureun ngasih nasihat, jang ulah kieu atau hirup teh kudu kan jalan bener gitu. Jadi pengingat lah gitu. Pengingat. Gitu. Kata-kata Ucup, ada yang setuju Kata atau enggak? Ucup. Kalau punya jawaban sendiri Ya, mah itu enggak. setuju. Ya kalau menurut saya Iya. bukti sayang apa namanya? Apa? Kayak misalkan dari leluhur kita. Nah, itu mungkin bukti sayang mereka buat penerusnya mungkin gitu. Jadi kayak Kalau karuhun itu memang Iya. suka turunan atau gimana kan? ya kurang biasanya ngerti. ada yang turunan, ada yang dia nyari sendiri biasanya. Cuman kalau karuhun itu lebih ke Turunan turunan ya? kalau menurut saya. Oke. Jadi kayak pengen ya keturunannya tuh selamat kayak gitu. Karuhun dicari mah bukan karuhun atau dicari mah. Bukan katanya Hodam. hodam. Oh, hodam Oh, itu. menurut saya. Masalah berarti. Maaf, Kang Ucup. Eja ada pendapat tentang pertanyaan kali ini? Karuhun kalau ya saya juga setuju apa tadi kata Kang Iya. Ucup ya. Ya Kang Julian. Ya karuhun itu ya ini saya kasepuhan itu kan. Iya. Kokolot urang sih saudara. Eta teh buhun-buhun urang gitu, karuhun urang. Itu lebih identik ya, yang jelasnya tadi dari turun temurun, itu turunan-turunan kita. Para gitu. leluhur mungkin. Leluhurnya Iya. termasuk itu pasti ada identik apa kata-kata sakral, jadi pasti Lebih ada ke nasihat. ya Iya. gitu, lebih ke nasihat ya, setuju. Iya. Oke, cukup. Oke guys, semoga tentang karuhun ini terjawab kalian semua ya. Langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Nih, misalkan nih, menurut kalian ada salah satu orang yang ditumbalkan. Iya. Nah, menurut kalian ruhnya itu kemana? Beda kan kalau misalkan yang meninggal normal itu kan pasti ruhnya ke alam barza Ini gitu kan. bicaranya ini maksudnya ditumbangkan. Ya, Iya. orang yang Orang yang ditumbalkan. ditumbalkan. Ruhnya itu pergi kemana sebenarnya? Iya. Itu kan banyak orang yang mungkin belum tahu. Gitu. Iya. Nah, ini menurut pendapat kalian aja. Kalau menurut saya nih Kang Ajay, ini mah berdasarkan dari
cerita-cerita dari orang lain. Iya, boleh. Katanya itu tuh bukan meninggal waktunya gini. Jadi kayak ya ini mah buat yang udah ngalamin ya. Jadi kayak si rohnya tuh di ke alam mereka. Oh, dibawa, Iya, dibawa. dibawa. Berarti enggak ke alam yang ya umumnya gitu, Iya, kata bukan ke keterangan alam gitu. umumnya. Jadi Jadi- ini bawa ke alam bisa disebut ke alam jin lah gitu. Ya makanya asal usul arwah gentayangan tuh ya mungkin bisa jadi dari sana juga. Jadi bukan real meninggal udah waktunya. Oh, berarti yang enggak. ditumbalkan itu pasti gentayangan gitu. Iya, jadi kayak dia tuh minta pertolongan gitu. Jadi kayak wah aku tuh ini lagi disiksa lagi apalah, pokoknya lebih ke dia tuh gentayangan tuh bukan mau nakutin sebenarnya. Jadi Minta kayak tolong. pengen minta tolong bahwa saya tuh korban dari tumbal itu. Kayak gitu. Kalau saya gini kan, Gimana, Pak? kalau yang ditumbahkan Iya. itu jelas pasti real, lillahi ta'ala langsung. Langsung Kalau yang ditumbahkan, iya. tapi ini kan berbicara yang ditumbahkan. Iya. Kalau justru yang menumbalkan, Oh. deka mana ya lupa guys, pae Oh, jadi kebalikannya. kebalikan. Iya. Iyalah, dosa besar. Serius saya yakin itu dosa gede. Iya. Karena itu dosa kan. Anu ditumbahkan. Iya. Ya kan berbicara anu ditumbahkan. Mm-mm. Real lillahi ta'ala itu. Iya. Masya Allah. Tapi itu iya bener, ada di kampung orang tua saya, Kang Ajay. Itu korban ditumbalkan itu ibunya sendiri. Ya ini nggak akan disebut namanya karena kalau disebut pasti tahu lah Jangan lah. nama tempatnya apa gitu ya. Nah udah gitu sampai datang ke mimpinya si orang yang numbalinnya. Jadi bilangnya gini, kalau kata orang Sundanya, mama ikhlas, mama ikhlas, ikhlas, cek kasarnya mah ditumbalin, yang penting jagain we adik-adik, urus sampai Nah, sampai beda dia lagi kalau bisa kaya, berbicara kayak gitu. keikhlasan. Tadinya kalau misalkan emang ada kata-kata Iya. ikhlas, itu beda. Iya. Beda. Kalau ini mah saya mah mikirnya ya, ini pemikiran saya gitu ya. Maksudnya bukannya kita mendahulukan Gusti Allah gitu ya. Kalau menurut saya mah gini, misalkan ini mah ngambil contoh aja ya, misalkan Odeg. Misalkan udah di garis takdirnya teh, misal ini mah pemikiran saya gitu. Iya. Garis takdirnya teh misalkan meninggal di umur 40 misalkan. Tapi ketika di umur 28 gitu kan ditinggalkan gitu misalkan. Berarti kan si ini teh Waktunya belum waktunya pas. gitu. Belum waktunya, tapi karena ditumbalkan ya mungkin jadi si arwahnya itu karena belum seharusnya di ininya, berarti gentayangan gitu sih kalau menurut saya. Gentayangan. Sama Berarti mungkin, hampir itu sama. kalau misalkan ya kan hampir sama kayak Iya. Odeg ya gitu. Misalkan versi Ucup nih, kalau misalkan arwahnya itu gentayangan, kapan waktu dia bisa pulang? Nah, bisa pulang ya ketika emang umurnya di itu, tapi Jadi- karena bukan ya harus kita sempurnakan lah ibaratnya mah gitu. Mungkin sih lebih ke apanya kan ada disebutnya tuh ruh lembut sama ruh kasarnya. Gitu. Ya mungkin si ruh kasarnya yang belum Terjebak. apa sebutnya tuh Belum sempurna lah. kayak gitulah maksudnya. Meninggalnya belum sempurna. Justru gitu. kalau saya lebih khawatir. Mm. Lebih khawatirnya gini ya, Kang. Maaf. Saya hampir beda nih. Iya. Hampir beda ya, memang Beda. beda Soalnya kurang Beda jawaban. pengalaman juga kalau Iya. soal gitu. Gak apa-apa, ini Yang pendapat namanya sendiri kan. orang yang ditumbahkan, Hmm. dia itu nggak tahu menahu gitu. Iya. Dia tidak tahu. Mm. Karena itu secara paksa mungkin ya. Iya. Mm-mm. Oleh orang tersebut yang menumbahkan. Ya entah itu kecelakaan. Justru saya malah sebaliknya yang lebih ditakutkan nanti di akhir Iya. orang yang menumbahkan kan. Iya. Dipertanggungjawabkan. Itu yang dipertanggungjawabkan, Iya. bukan orang yang ditumbahkan. Iya. Karena orang yang ditumbahkan itu normal ya, kita kalau misalnya kita udah waktunya arwah kita itu pertanyaan mau kemana gitu Iya, kan, iya. arwahnya mau kemana, itu real lillahi ta'ala. Oh. Allah menerima. Oh, jadi mungkin lebih ke si yang ditumbahkan itu ditanggung sama yang numbalinnya Iya. mungkin. Nah itu gitu. Oh, ja. Ya kan kalau Masuk di akal ini kalau mah di film-film mending kayak yang ditumbalkan teh kayak yang disiksa dulu gening sama si, misalkan kita
minta kekayaan atau apa sih yang kayak gitulah ke jin misalkan, kata gantinya minta sesuatu yang lain lah ke jin. Berarti kan si yang ditumbalin teh sama si jinnya disiksa, ditahan dulu gitu. Kalau menurut film mah saya mikirnya ke situ sih gitu. Ya kan pendapat orang beda-beda. Ya nggak apa-apa kan di sini happy aja lah, ngobrol santai gitu. Udah cukup untuk pertanyaan kedua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya guys ya. Ini agak panjang sih. Kuncinya waktu terlarang, misterinya. Nih, ini jabarnya. Menurut sebagian orang ada waktu-waktu terlarang bila dilarang bisa mendatangkan bencana bagi orang itu. Seperti tidak boleh menikah pada saat bulan Suro. Karena bulan tersebut merupakan bulan pertama di sistem penanggalan Jawa. Bagi yang menikah di bulan tersebut dikhawatirkan akan mendapatkan keburukan atau kesulitan. Nah, menurut kalian gimana? Setuju nggak dengan statement itu? Apa ya, setuju nggak setuju sih kalau saya mah. Tapi kalau dari pengalaman saya gitunya, soalnya kan saya dari keturunan Jawa ya. Nah, jadi ceritanya mah dulu teh si mama waktu mengandung saya gitu, mengandung saya, mau lahir di bulan Suro. Nah, sama si Aki teh ditahan dulu lah, misalnya jangan keluar dulu. Iya mangges mau poe Salasa cenah. Suro cenah gitu. Bisi di mana teh? Ririwit lah cenah hirupna gitu. Ya, bisa ya. Ada apa-apa gitu pas gitu. Udah menjalankan rumah tangga gitu. Ya gitu katanya teh. Cuma pas da si mamah meureun teu bisa nanahannya ngaranna hayang borojol poe eta meureun lahirlah saya gitu. Tapi emang bener sih. saya juga dibandingin adik-adik saya gitu. Saya yang ririwit ke rumah sakit wae teh sampai kelas 3 SD gitu. Gitu. Tapi kalau menurut itu salah satu contoh ya dengan kata kunci waktu terlarang, kan banyak lah dilarang ini, dilarang itu, dilarang. Kalau menurut saya itu lebih ke kepercayaan masing-masing mungkin ya. Kalau menurut saya jadi nggak harus semua disamaratakan kalau menurut saya nih. Jadi itu lebih ke adat istiadat. Contohnya kan kayak kita ke daerah ini udah beda lagi adatnya. Jadi itu mah mungkin ada yang percaya ada yang enggak. Kalau menurut saya sih sebagian orang sebagian gini. Iya, soalnya kalau disebut benar enggaknya itu di luar jawaban. Saya nggak bisa jawab gitu maksudnya. Bukan mencari benar atau salah. Iya, jadi itu lebih ke budaya lah maksudnya. Adat istiadat. Dari Kang Ija ada yang mau ditambahin tentang hal ini atau enggak? Kayaknya udah hampir sama. Udah semua. Kita langsung lewat aja ya. Soalnya itu pertanyaan beda. Oke, kuncinya benda keramat. Iya. Oke, orang-orang sebagian percaya akan benda-benda keramat seperti senjata tradisional, cincin, batu dan yang lainnya. Benda-benda tersebut dianggap memiliki kekuatan mistis yang berguna, seperti kekebalan diri, panglaris, dan seperti memikat lawan jenis. Nah, menurut pandangan kalian, benda keramat itu kayak gimana? Apakah memang betul seperti itu atau ya hanya selewat atau gimana? Oke, dari siapa dulu? Kayak sama balik lagi pertanyaan ke yang awal nih. Oh, kayak yang awal. Buhun teh. Oh iya. Oke. Ya kan? Iya. Sepuh. Nah, karena kolot-kolot sepuh gitu, kapungkur gitunya yang putus Sundainya, putus. Iya. Jadi kolot orang baheula lama jadi jelema ngulik gitu. Iya, bener-bener ngulik gitu kan. Iya. Bahkan barang-barang sakral termasuk keris gitu kan. Iya. Batu ali. Kolot baheula bener-bener diurus. Gitu. Karena bukan jadi dibilang percaya kumaha hanya tapi daya gitu. Tapi daya gitu. Iya. Tapi emang nyata gitu. Kolot baheula percaya ka dinya. Gitu. Nah, jadi emang ada sedikit bertolak belakang gitu ya. Seru ya. Emang bertolak belakang. Jadi bertolak belakang kieu nya kolot baheula mah kitu dengan benar nu kieu wae geus bisa nepi ka jadi sakrakeun gitu kan. Benar nu kieu dipercaya kan. Justru tapi kan namun misalkan kita percaya bahwa kesepuhan orang, kolot orang gitu, kapungkur gitunya, saya percaya bahwa itu emang bener real, bahwa kolot baheula mah emang bener percaya kadinya gitu. Gitu kan eta barang-barang anu gitu yang menurut dia itu emang sebelumnya emang pernah membantu atau gimana gitu kan, emang ada karena ada sejarah gitu lah itu. Kalau menurut saya sebenarnya
masalahnya lebih ke perbedaan zaman. Iya. Kalau ngebahas masalah iya. barang-barang keramat, ya mungkin pada zamannya itu, ya itu bener. Kayak contohnya si barang-barang keramat, wah ini bisa dipakai buat kekebalan. Ya mungkin pada zaman itu bener. Nah kan kalau misalkan ditanyanya di zaman sekarang, kan orang-orang ada yang percaya ada yang enggak. Nah mungkin kalau yang udah ngalamin ya bisa bener. Cuman yang jadi masalahnya di zaman sekarang tuh lebih banyak yang nggak percayanya, gitu. Tapi Kayak tetap gitu. ada lah ya sampai zaman sekarang juga ada lah ya. Cuman mungkin entah ada tata caranya atau apa itu saya nggak tahu. Mungkin gitu sih. Kalau dari saya mah ini mah ngomongin si barang keramatnya ya. Oke. Iya. Oke. Ngomongin si barang keramatnya. Oke. Kalau barang keramat itu kayak yang tadi kata saya, jadi si barang keramatnya ada sejarahnya gitu. Iya. Jadi kayak misalkan ini barang teh pernah dipakai sama panglima perang misalkan. Jawara. Nah, itu mah bisa disebut keramat. Tapi lamun misalkan benda anu teh nu teh aya sejarahna tapi sok disebut benda keramat. Iya. Tah eta mah saya rada Iya, kan maksudnya itu teh bertolak belakang eta. Iya. Maksudnya tadi yang bertolak belakang itu yang dimaksud. gitu. Iya. Kalau Mungkin saya mau nambahin sedikit. Apa? Lebih ke kayaknya lebih ke cocok-cocokan kalau menurut saya. Jadi contohnya gini nih. Ini ada barang keramat. Misalkan itu banyak yang ngomongin taruhlah keris ya. Itu ini keris sakti. Nah, mungkin gimana sih orangnya juga. Kalau misalkan nggak cocok sama orangnya ya nggak akan berguna juga si keris itu. Ngapa-ngapa. Iya, jadi gitu. kalau kasarnya mah udah ada bagian-bagiannya lah. Kayak gitu. kayak titisan benernya tah Iya. ieu. Balik di kayak sebuah. Tah ieu teh nu aki cenah ieu, ingu cenah. Iya, jangankan keris. gitu kan. Jangankan keris, kita mau beli barang aja, kayak beli motor. Kalau bukan jodohnya nggak akan jadi. Iya. Kayak gitu. Iya gitu. Ya mungkin lebih kayak gitu sih. Oke guys, gitu untuk pertanyaan benda keramat di sini gua kurang ngerti gitu kan apa Iya. itu artinya benda keramat yang sebenarnya, ya mungkin ya semoga terjawab dengan jawaban itu. Oke, lanjut kedua. Keempat. Keempat. Oke, sedikit melenceng ke luar negeri, oke? Jangan di Indonesia mulu. Segitiga Bermuda. Nah, Nah, ini banyak barang, lah. ini barang keramat nih, kopi. Anjing. Bun, karuhun. Aki-aki kan biasanya Kopinya deh. Oke, segitiga Bermuda. Banyak Ya. orang kan tahu lah, mungkin kalian juga tahu segitiga Bermuda itu Ya. seperti apa. Lautan luas, banyak kapal hilang, pesawat kapal laut hilang, semua di ya. situ. Dan mitosnya kalau misalkan yang hilang di situ dan tidak akan ditemukan kembali. Ya. Katanya ada Ya. statement, kenapa orang-orang tidak ditemukan di situ? Katanya masuk ke kerajaan jin. Iya. Di situ istananya di situ, istana setan. Dan yang udah masuk ke situ tidak mau balik lagi ke dunia kita. Iya. Itu karena di situ hidupnya enak, serba ada. Katanya ada yang berpendapat seperti itu. Setuju nggak dengan segitiga Bermuda? Kalau saya emang nggak setuju sih. Oke. Soalnya gini, apa sih penelitian juga apa yang namanya teh pernah meneliti laut. Itu real. Belum semua laut yang bisa kita datangi gitu. Karena ada kedalaman berapa ribu meter ke dalam laut Gravitasi. Iya. gravitasi bumi. jadi nggak bisa kita prediksi gitu. Jadi kalau hilang ke jin sih kurang ini ya paling ya mereka hilang ke si Maksudnya hilang di ini sama jin gitu ya. Iya, kan banyak Maksudnya kurang kan lah. bilang itu kesedot. Misalkan yang lewat jalur Iya. itu pasti Nah, hilang. kalau kesedot map mungkin kan ke bawah. Itu kan tuh. mitos yang lumrah di segitiga Iya. Bermuda itu Iya, sampai sekarang. segitiga gitu Bermuda. kan. Gitu. Jadi ada daratan yang bukan iya maksudnya daerah yang belum pernah kita sampai bisa diteliti gitu. Jadi ya mungkin mereka ke situ gitu karena nggak mau pulang lagi teh Kalau gitu. saya menambahkan mungkin itu emang real alam ya. Iya. Oke. Oh, karena Alam. kejadian alam. Karena kejadian alam itu Iya. karena ada gaya gravitasi tadi. Iya. Gitu kan jadi ya mungkin orang lain itu yang mitosnya mungkin Iya. ya. Iya. Tiba-tiba itu kapal melintas di situ hilang, Mati banyak- mesin dan Iya. banyak gitu. Iya. Oh, itu masuk ke ruang jin gitu Iya. gimana gitu kan. Gitu. Pasti Total. mitosnya gitu Iya. mitos. Tapi pernah ada di Meksiko itu kapal tahun 1820 atau 1802 Iya. penerbangan tahun segitu dan landing di Bandara Meksiko tahun 2015 dan orang-orangnya pun nggak sadar bahwa itu sudah tahun segitu. Ada kejadian seperti itu.
Dan berasanya itu di pesawat, orang-orang yang ada di pesawat semua itu pun pilotnya itu baru 3 jam. Iya. Dan setelah balik landing ya udah beda lah, suasana udah zaman modern kan. Iya. Pasti kaget orang-orang yang di dalam pesawat itu ada gitu. Cuma Banyak kalau lagi ya. kalau saya nih yang tadi diobrolin apa? Pertanyaan tadi apakah ada kerajaan jin atau enggak? Kalau menurut saya sih itu lebih ke mitos ya. Jadi kayak ya itu mungkin ada, terlepas itu benar atau enggak. Ya kita asumsikan mungkin. Jadi mungkin tuh enggak ngeklaim bahwa benar ada atau enggak ya. Cuman yang tadi pertanyaan apa? Katanya di sana Meksiko. enak. Oh, bukan. Hidupnya enak. Coba ada katanya gitu. Ya, Jadi gak mau balik lagi. Pertanyaan saya gini, kenapa yang ngomongnya itu nggak kesana aja? Kalau misalkan enak, Karena hidupnya enak. iya. Kalau misalkan katanya di sana enak, ya udah mending kesana aja. Ngapain kerja, nyari uang capek, bener nggak? Iya. Ya, benar. Udah mending kesana aja kalau emang enak. Nah kalau bahas gitu ya bermuda Iya. kan gitu. Kalau yang tadi Meksiko itu mah ya bisa aja kan perbedaan dimensi ruang dan waktu teh ya. Iya. Yo keluar nangis 2024 sih nah. Mungkin itu naik lift SpongeBob. Oke guys, ini pertanyaan memang sedikit melenceng ya karena ya jangan terlalu serius lah. Iya. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Mandi Iya. kembang saat Iya. malam Jumat Kliwon. Menurut sebagian orang, mandi kembang saat malam Jumat Kliwon itu bisa meningkatkan kesehatan fisik, jiwa, dan bisa membuat aura seseorang lebih menarik. Iya. Menurut kalian benar nggak? Itu balik lagi ke kepercayaan. Wah, Iya, balik lagi ke balik kepercayaan. Itu Mencari balik aman. Iya. Benar. Bener. Ya kan balik lagi ke kepercayaan soalnya gitu ya. Emang setiap malam Jumat Kliwon gitu kan. Iya. Saya kalau misalkan jangankan setiap malam Jumat Kliwon gitu, saya mau mandi kembang tiap malam Selasa, Iya. malam Senin. Alhamdulillah sehat gitu Iya. kan maksudnya. Kalau gitu kan Iya. jangankan harus malam Jumat Kliwon gitu Iya. kan. Nah, itu sih balik lagi ke orang kita Iya. yang kepercayaan gitu ya. Karena sebagian orang ada yang percaya akan hal itu. Iya. Iya. Mungkin saya di sini ngobrolin bukan ke hal yang gitunya ya. Jadi lebih ke itu bisa jadi dia lebih kelihatan apa namanya tadi? Kelihatan lebih Auranya lebih menarik, seger, kesehatannya lebih bagus. ya jiwanya lebih sehat lagi. Ya mungkin bukan karena mandi kembangnya, tapi karena emang pola dia hidupnya mungkin. iya dari pola hidupnya, terus mandinya juga itu kan pasti lewat jam 12 lebih kan. Iya. Nah katanya mandi lewat jam 12 lebih itu bagus ya, mungkin bukan karena mandi kembangnya, tapi karena emang waktunya pas aja. Oke. Gitu. Setuju, aku setuju Bisa. sama. Gak ada perdebatan. Enggak ada. Nggak ada. Oke guys, gak ada perdebatan guys. Iya. Lanjut. Saya jadi Masih pengen berhubungan dengan mandi, Mandi tapi kembang ini tiap hari. umum pasti Mandi udah. umum? Enggak pasti ini pada tahu gitu. Iya. Mandi gerhana. Mandi gerhana. Ya. Kenapa pada setiap adanya gerhana wanita hamil harus mandi? Bisa Menurut belang, pandang gitu kalian ya. itu gimana? Kenapa? Iya, Ya. iya, Iya. beberapa kan gitu. Iya. Mitosnya kan, misalkan, Ya. misalkan ayah anu nuju hamil, Ya. terus mandi gerhana bulan, Iya. Iya. kada isan bisa belang orangnya. Maksudnya belang deh jika Bisi. kumaha orang belang. Bisa Enggak, juga. kan? Ada juga selain mandi, Astagfirullah. kalau ada gerhana cenah orang hamil harus nyuput di kolong meja. Oh iya. Emang kehalangan gitu. Tapi Gimana ya? tapi kalau orang baheula gitu, Iya sih. maksudnya Iya. gerhana. Heeh. Eta teh sanu keur hamil teh nya pot bibi teh sana. Kada Geura bejaan. mandi sana. Tong keluar geura Iya. mandi nah gitu. Bejaan gitu. Tapi kalau itu Si belang lah belang beungkus urang Kang gitu. Ajay, Jika capek-capekan. ya terlepas itu mitos atau enggak ya, cuman ini kejadiannya Zaman dulu. enggak ke kakak saya Oh. waktu itu lagi hamil pas gerhana. Gerhana. Pas waktu lahirnya ada ininya, Tompel. bukan tompel, kayak ya ada nggak bersih lah gitu, maksudnya nggak Oh, Nggak rata itu lah yang sih kulit mungkin itu. maksud belang itu ya, maksudnya. tapi nggak permanen, maksudnya kayak ya pas lahir Sementara itu doang. aja gitu. Nanti kesan namanya Ya normal cuman gitu. itu nggak tahu mitos nggak tahu enggak ya, cuman Itu mah ya cuma mungkin bisa kebetulan. iya. kebetulan pas aja momennya mungkin Hmm, gitu. Oke. Bisa aja aku malam gitu. Iya. Hukum alam bisa. Malam.
Itu bisa aja entah pola makannya pas waktu hamil gimana kan nggak tahu. Bisa juga karena Gitu. si gerhananya teh pertanda gitu. Oke. Gitu. Kita balik lagi ke agak horor sedikit. Oke. Boleh. Temennya gitu aja. Menurut kalian mitos atau fakta tentang makhluk halus yang bisa membunuh manusia? Mitos. Mitos. Kalau saya mitos sih. Mitos. Sebenarnya yang mungkin kejadian yang sampai si manusianya terbunuh itu bukan lebih ke hantunya, jadi lebih ke dia terlalu panik. Misalkan gini Bisa, nih. iya bisa. Misalkan dia ngelihat yang kayak gitu. Terus dia kan panik sampai dia lari kan nggak ngelihat di depannya ada apa. Nah, misalkan bisa jadi ada jurang. Nah, dia mungkin pas lari jatuh ke jurang meninggalnya itu karena paniknya itu. Oke. Bukan karena si Iya. makhluk Lebih ke halusnya panik. itu. Jadi karena Iya. panik dia jadi ngawur, jadi Iya. berantakan. Yang tadinya kalau misalkan kita lari nggak tahu itu di jalannya Iya. ada beling Iya. atau gimana kan nggak tahu. Jadi kalau kata bahasa Sunda mah pamola sarangan lah. Pamola Iya. sarangan. Oke. Iya. Gitu. Kalau kata saya mah ya yakin manusia itu derajatnya lebih tinggi dari makhluk halus gitu. Oh, Iya. Oke. Ibaratnya benar. gitu. Tegas. Jadi Iya. nggak akan mungkin mereka bisa mencelakai kita, tapi untuk mengarahkan kita ke si cilaka eta bisa gitu. Gak ibaratnya Ya. ngasih bisikan Iya. atau ngasih gangguan apa seperti ibaratnya Mungkin mah lebih ke nyerang mental mungkin kalau nyerang yang kayak mental. gitu. Kayak misalkan kita ini weh juruk conge. Ya, Jadi conge teh naon? kan eta mah tidak bisa membunuh Oh, kita nya kan. mun di rel. Cuma dikiekeun hungkul. Heeh. Tong ngadenge cenah maneh. Heeh. Tong ngadenge geus bae we kareta Bledag, ngelewat. ya. Bledag gitu kan. Heeh. Pamola sorangan da becar cicing di dinya gitu. Iya. Gitu. Kan bonge, cup. Iya. Pertanyaan kan bonge. Iya gitu. kan Tapi itu masih nanti manehna teh di luhur rel gitu. Nah teu lempang gitu. Udah teka denge saya kareta. Sok. Dina teh ngadenge ge nempo di hareup kosong. Oh, kok mitos? Mun mitos berarti kan ini campur tangan makhluk halus menutupan kieu mah. Enya. enggak jadi maksudna teh mungkin bisikan gitu kan nyerang mental dia teh. iya. Gitu. Oh, jadi seolah dibutakan. Iya. Tapi Jadi itu di teman luar. saya pernah kesurupan hantu conge itu. Dia udah Hantu conge. bacain doa sama Nya pusat ada conge ya tuh. Nggak sembuh Enggak mau Kang, keluar. enggak Kang, saya seumur umur gitu. Soalnya nggak ngedenger Saya sih. baru dengar ada hantu conge gitu. Iya. Kalau hantu conge berarti Parah, jijik coba. lah. Aya Oh, gila lah. hantu conge, hantu bonge, Oh, hantu steak. bonge. Aduh, Kan anjing. maksudna hantu bonge. Iya. Ngarukiahna kumaha nya? Percuma dah, nggak akan bisa denger. Oke, Iya. Gus, wah bener. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Iya. pertanyaan requestan dari Kang Ucup ya. Iya. Kenapa setiap makhluk halus atau setiap kodam katanya diidentik dengan warna putih kayak macan putih, ya naga bonar putih Iya. mungkin itu kenapa gitu? Ini pertanyaan dari requestan Kang Ucup. Boleh dijawab, oke? Itu Oleh nggak para ahli. itu identik nggak selalu harus putih. Nah, dengerin, Enggak. kesalus putih. Iya. Iya, tapi kan Nah, iya maksudnya teh Cuman siga- gini, balik lagi gimana kita mindset Iya. kita Iya. yang ditanam. Mindset kita ditanam. Kalau misalkan kita taunya yang diingat itu hodam itu pasti berwujud pakai jubah Iya. putih. oke. Ya kita selalu mindsetnya itu. Iya. Oke. Tapi kan yang namanya hodam, Heeh. hodam itu kan berupa jin. Iya. Hodam itu artinya pembantu. Oke. Iya. Nah, hodam itu kan pasti beda-beda. Jangankan jubah putih, mau Iya. hitam, mau merah, mau Bisa. hijau dia bisa. Oke. Dia bisa. Terjawab, Cuk? Iya, soalnya kan kenapa Oke. saya bertanya seperti itu? Iya. Karena kan sering-sering dikaitkan ada buaya putih, Iya. kali itu aya mau bodas. Nah kali itu itulah Iya. yang ditanamkan di mindset kita. Mungkin kalau menurut saya nih Gitu. Kang Ajay lebih ke penempatan kosakatanya lebih cocok mungkin. Gimana? Jadi kayak contohnya, oh itu ada buaya pink kan nggak cocok. Enggak. Bener nggak? jadi jadi bukan Oke, identik oke. putih, jadi Oke. mungkin warna putih lebih cocok ke hal yang kayak gitu. Jam berapa Kayak tadi? gitu. Jam 12. Oh, pantas bukan ngode. Ya kan, ya mungkin lebih ke kayak gitu. Iya, benar sih, Soalnya benar. kan kalau hal yang gitu ya mau warna apa aja bisa. Bisa. Gitu. Bisaan ngode. Jadi lebih ke ya cocok aja mungkin warna putih. Oke. Kan lebih kelihatan serem, kelihatan Nyayamnya mistis. ngodegna Gitu. bisaannya. Tuh, kalau tadi buaya pink kan gak serem. Iping. Iya. Jadi unyu. Jadi iya joget atau Blackpink. Iya. Oke. Masa gimping? Lanjut. Pertanyaan selanjutnya Iya. itu tentang ya gitulah pokoknya guys. Kenapa nyanyi di kamar mandi
Bernyanyi di kamar mandi merupakan aktivitas yang menyenangkan, Iya. tapi terkadang itu bisa mengundang makhluk halus. Apakah itu benar atau tidak? Kalau mengundang makhluk halus masalah. Oke. Ya, soalnya WC mah emang tempatnya makhluk halus. Oke. Iya. Matak di mana? Ucup suka nyanyi nggak di kamar mandi? Enggak. Oh enggak. Alhamdulillah. Matakna di WC teh ulah bari nyanyi, ulah bari nyawa HP, ulah itu sebenarnya mah. Oke. Kalau lebih tepatnya gini mungkin ya. Itu untuk tempat makhluk halus itu nggak selalu harus di WC. Iya. Oke. Ya. Mata. Di lingkungan kita depan mata juga itu bisa lah. Iya. Real. Iya. Ya kan? Di kamar. Ya, di lingkungan kita tempat main, tempat nongkrong Iya. itu bisa. Cuman kalau di kamar mandi kan emang sering dengar gitu kan, Iya. sering ada kalau misalkan kejadian yang jatuh di kamar mandi pasti langsung lewat. Iya. Kalau nggak lewat stroke biasanya. Stroke atau gimana. Bener, emang ada. Emang bener. Emang bener. Bener nah, jos saleureut. Iya benar. Lanjut, sorry. Cuma yang saya kaget kenapa Iya. bilang stroke-nya langsung ke saya gitu. Waduh. Nah. Jadi emang dari itu emang banyak gitu ya yang tapi setiap kejadian di kamar mandi atau di WC itu emang Iya. langsung meninggal itu karena apa ya, mungkin jangan kita kaitkan dengan Hal mistis. hal mistis karena di kamar mandi itu kan bisa itu licin kita Iya, terbentur atau iya. gimana karena emang ruangannya kecil atau misalkan ruangannya emang kebetulan Iya. agak gimana gitu Rongkak. kan gitu. Nah, itu bisa Ya, dikaitkan. mencoba untuk berpikir positif lah ya. Iya. berpikir positif lah. Gitu. Ya, Oke. Kenapa saya mikir Oh, kayak saya gitu? ada. Karena kan di hadisnya juga makanya kenapa kita apa namanya teh ke WC harus baca doa karena Oke. kan Ya. melindungi kita dari Iya. gangguan-gangguan itulah. Iya. gitu. Mungkin lebih ke kekhawatiran mungkin ya, kalau soal itu. Jadi sebenarnya itu bukan nggak boleh apa namanya tadi? Nyanyi-nyanyi. Nyanyi. Iya, jadi Kalau nyanyi di kamar mandi bagus buat latihan itu iya. sebetulnya. Jadi sebenarnya Jadi nggak mungkin- gendrung. Jadi itu teh ngasih tahu kalau di kamar mandi itu udah jangan lama-lama. Soalnya kan udah apa namanya kamar mandi kan pasti Lembab. dingin. Kayak gitu kan takutnya kena penyakit kayak penyakit apa itu? Apa? Diabetes bukan Beri-beri. hepatik no? Ya Rematik. itu kalau nggak salah. Rematik, sorry. Nah itu mungkin lebih ke ngasih tahu cuman biar si orang itu nurut. Jadi ya udah dikasih tahu kayak Jadi gitu. kalau lama gitu. Iya. Ngebejana teh gitu supaya hanya gitu teh nurut. Iya. Itu dikaitkan lagi dengan buhun kita. Cekolot baheula kieu zaman nanti kotok di Labuan. Iya. Ya. Aya nu bahasa gitu kan. Padahal aku zaman ayeuna mah karena di Labuan nggak usah lap. Iya. Ya. Bersihan beres. Wah, ternyata Siga- zaman ti kotok di Labuan. Siga ieu non. Ai kolot baheula mah di Labuan, Iya. nggak ada bau. Ai kurang nggak selap. Ya. Kayak Daya nama pengharum. Iya. Terus Itulah. jangan diam di lawang pintu. Nanti Si cenah nonton jodoh. susah nyari jodoh. Tuh. cenah. Kan manehna goreng patut atuh, Iya. misalnya Ulah manehna diomong emang patok. teu payu. Iya, Bisa, mungkin- tapi kan maksud mungkin- bukan menghina gitu Iya, maksudnya teh. pepatah gitu teh kenapa misalkan apa jangan diam di lawang pintu bisi susah jodoh ya iya tuh gimana mau nyari jodoh mau dapet dia diam aja di sana ya bener nggak Nu kumpul manghalangan Iya, aja kayak kan gitu. kelewat. Lawang Bukannya gitu nyari, itu malah diam di sana, rata-rata kayak gitu. kalau zaman dulu itu tempat buat ngelamun. iya Gitu rata-rata orang zaman dulu itu ngelamunnya pasti di lawang pintu lawang pintu. Oh, makanya diadain itu sama kolot baheula. Jadi Iya. kolot baheula dikitu kan supaya ngagu maneh teh sok neangan awewe Iya, gitu. gitu. Ulah ngalamun wae gitu. Urang ningali budak teh aduh di karunya ngalamun wae. Oh, padahal mah ulah ngalamunnya dangkege ngalaman. Gitu. jadi Menjadi hati- lebih ke pepatah mungkin kalau hal yang kayak gitu Oke. Oke guys, mungkin segini aja pertanyaannya udah habis semua. Ya Iya. semoga jawaban-jawaban tadi bisa membuat pencerahan buat kalian. Kalau misalkan enggak ya boleh tulis di komen-komen. Kolom komentar. Komen. Itu mungkin segini aja. Kalau misalkan ada yang kurang dari video ini mohon maaf. Kalau misalkan kalian kepo dengan akang-akang ini, nanti ada Instagramnya, linknya ada di deskripsi video. Dan jangan lupa nonton video Amarta lainnya, ada linknya di deskripsi video, ada shotnya baru, terus ada video baru juga, tonton ya guys ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe Amarta Channel. Dan makasih yang udah stay selalu nonton Amarta Channel. Mungkin segini aja. Di sini saya Fajar, Kang Ucup, Kang Julian, sama Kang Eja. Amarta Channel undur diri. Selamat bertemu di malam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, segitu aja. Bye, thank you.